Tips semangat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat dan para ayah bunda serta anak-anak Indonesia yang ada di rumah? Jumpa lagi di sini bersama Ibu Guru Nopi. Kali ini kita akan membahas hal-hal seru. Apakah kalian penasaran dengan hal seru yang akan kita bahas? Maka dari itu, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Saksikan videonya. Mari saksikan kisah Fahri dan nilai rapot merahnya. Waduh, kenapa bahasa Indonesia rendah sekali dan beberapa mata pelajaran yang lain merah? Apa yang salah ya dengan anakku? Sepertinya saya perlu ketemu dengan ibu gurunya. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam, Ayah Fahri ya? Iya betul. Saya akan menanyakan tentang Fahri, kok beberapa nilainya kok merah. Oh baik Pak, saya akan menjelaskannya. Tapi sebelum itu mari kita ke ruang guru terlebih dahulu ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak Ayah Fahri sudah berkunjung ke sekolah. Mengenai pertanyaan mengapa nilai Fahri rata-rata merah, sebenarnya Fahri adalah anak yang hebat dan Fahri adalah anak yang pintar. Hanya saja ada beberapa faktor yang membuat nilai Fahri menjadi merah. Salah satunya adalah semangat Fahri ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Fahri masih kurang fokus dan masih kurang semangat untuk membaca bukunya lagi. Saya yakin Fahri bisa menjadi orang yang hebat seperti Bapak apabila Fahri semakin sering diberikan semangat dan semakin diberi motivasi dan pujian. Oh iya begitu ya Bu. Nah, lebih ke depannya saya akan lebih fokus lagi kepada anak saya, dan itu pun bukan semata-mata kesalahan anak saya juga mungkin terlalu sibuk dengan kerjaan. Intinya ke depannya saya akan lebih ekstra terhadap anak saya. Semoga ke depannya dia akan berubah dan dengan semangat membaca lagi. Terima kasih kembali Pak. Semoga Fahri semakin semangat belajarnya dan semakin semangat dalam membaca bukunya. Karena dengan membaca buku kita akan menemukan hal-hal baru. Saya yakin Fahri juga bisa menjadi orang yang hebat seperti Bapak. Salam dengan Fahri ya Pak. Terima kasih banyak Ibu Guru. Saya mohon pamit dulu. Membiasakan anak membaca sejak dini sangat penting bagi pertumbuhan dan pengetahuan anak karena banyak manfaat yang didapat dari membaca. Memperkenalkan buku sejak dini membuat anak terbiasa melihat buku sebagai sumber informasi yang menarik dan menyenangkan. Kelak ia akan terbiasa untuk membaca buku apapun. Orang tua yang terbiasa membacakan untuk anaknya menjadi terbiasa menggunakan bahasa yang baku. Mereka akan belajar menggunakan bahasa dengan baik. Buku yang baik dan menarik bisa menjadi pelibur lara bagi anak-anak. Membaca atau dibacakan buku membuat pengetahuan anak dan tentang lingkungan sekitar menjadi bertambah dan imajinasi mereka semakin terasa. Dari buku, anak akan belajar mengungkapkan emosinya. Mereka akan tahu akan adanya kegembiraan, kegelisahan, kesedihan, dan lain-lain. Tanpa disadari, mereka akan belajar untuk memahami perasaan. Orang yang tua yang gemar membaca buku akan menjadi role model bagi anaknya. Kemudian anak pun akan ikut membaca buku. Jadi, bagi orang tua, mari biasakan anak kita untuk membaca buku, karena buku adalah jendela dunia.
Tahukah kalian, menurut data OECD, budaya membaca Indonesia berada di peringkat 52 di antara negara yang ada di Asia. Dan menurut UNESCO, pernah melakukan penelitian pada tahun 2015 tentang tingkat kemampuan membaca anak. Di negara Eropa, dalam 1 tahun, anak-anak membaca sekitar 25 buku. Dan sedangkan di Jepang dan Singapura, anak-anak membaca buku dalam setahunnya itu kisaran 15 sampai dengan 17 buku. Dan apakah kalian tahu bahwa rata-rata anak Indonesia membaca 0 buku dalam setahunnya, dan itu sangat miris sekali. Dari 1000 orang, hanya 1 orang saja yang memiliki minat dalam membaca buku. Bayangkan, dari 1000 orang, hanya 1 orang saja yang memiliki minat dalam membaca buku. Dan semua negara mewajibkan siswa SMA-nya membaca buku sastra, terkecuali negara Indonesia. Tetapi ada pengecualian di sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia. Itu pun hanya sebagian kecil saja. Untuk berkewajiban membaca buku sastra. Kata topik Ismail ini merupakan sebuah tragedi. Ya, ini merupakan sebuah tragedi yang sudah berlangsung selama 63 tahun. Ya, tragedi 0 membaca. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video lengkapnya dari Duta Baca Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Mari kita saksikan videonya bersama. Di sini. Sebuah bangsa besar tanpa tradisi literasi hanya akan menjadi bangsa kelas teri. Perundung, pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Itu yang membuat saya tadi malam agak susah tidur, Ibu. Karena itu tugas dan beban yang sedemikian berat untuk Duta Baca Indonesia. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya percaya ungkapan ini dengan sepenuh hati saya. Ada ungkapan tentang bagaimana buku itu begitu bisa menjadi sahabat yang baik. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Buku menemani kita saat sadar dan tidur. Kemanapun kita pergi, ia bersedia mengikuti. Ia menasehati kita, ia dapat menjadikan kita tertawa, tak jarang kita menangis karena buku. Jika kita memintanya diam, ia akan patuh. Jika kita mencercanya, ia diam. Jika kita memujinya, ia tidak sedikit pun akan terpengaruh. Tidak ada teman yang lebih pandai, tidak ada teman yang lebih setia dari buku. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya beruntung Bapak Ibu karena saya dituntun untuk mencintai buku sejak kecil lewat keluarga. Dikenalkan pertama kali buku karena dibacakan buku waktu kecil, waktu belum bisa membaca. Di rumah itu penuh dengan buku, keluar rumah pun mencari buku. Saya melihat ayah saya begitu rajin membaca buku dan sampai di rumah karena saya begitu senang ya beli buku dan baca buku, saya punya perpustakaan kecil, Rp25 satu buku. Untuk yang mau meminjam buku-buku saya dan kakak dan adik-adik saya. Jadi saya percaya pengalaman mencintai buku itu bisa ditumbuhkan dari kecil dan dari anak-anak karena itu terjadi pada saya. Bapak Ibu, ada satu rahasia sesungguhnya. Cuma perlu satu buku untuk bikin kita jatuh cinta pada membaca. Cuma perlu satu buku untuk buat kita jatuh cinta pada kebiasaan membaca dan membangun cinta membaca. Tidak perlu banyak-banyak. Dan menurut saya ini tugas yang paling menantang Ibu, menjadi Duta Baca Indonesia. Karena itu artinya punya kesempatan menjadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Dan rasanya tidak ada tugas yang lebih menyenangkan
jadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Terima kasih banyak kesempatannya, kepercayaannya. Insya Allah dengan bantuan semua pihak kita bisa menjadikan buku sahabat untuk seluruh anak Indonesia. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Dari video yang sudah kita saksikan tadi yang disampaikan oleh Duta Membaca Indonesia, cukup satu buku saja untuk membuat kita jatuh cinta dengan membaca. Dan apakah itu sulit? Jawabannya ada di diri kita. Dan saya pribadi akan menyampaikan beberapa tips jitu yang telah saya coba untuk praktekkan dalam kehidupan saya agar lebih semangat lagi dalam membudayakan semangat literasi. Membudayakan semangat literasi akan membuat kita semakin mengetahui banyak sekali hal-hal baru. Apakah kalian ingin mengetahui banyak hal baru? Maka budayakanlah semangat literasi. Berikut adalah tips-tipsnya. Tips 1. Mengetahui minat anak. Tips kedua, menjadi role model bagi anak. Tips ketiga, terbiasa membacakan anak buku. Tips yang keempat, menyediakan buku-buku bacaan kesukaan anak. Dan tips yang kelima adalah menjadikan buku sebagai teman. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan pastinya di tips-tips seru selanjutnya bersama Ibu Guru Nopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.